Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, praise be to Allah, the Lord of the world, the Almighty, who has given us the mercy and blessing. And then salawat and salam we send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness. Let's express Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, my students, a few months ago you have studied about descriptive text. It's about describing trees and then describing animals in Unit 1 and Unit 2. And now we are going to study about postcard in English. Okay, apa saja nanti yang akan kita bahas di dalam postcard ini? Pay attention please, perhatikan. Okay, the first here we are going to study about the definition and then social functions and then purpose and then discussion and example. Okay, you can see the picture here, the first picture and then the second and then the third and then the fourth. Semuanya ini adalah ada kaitannya dengan postcard ataupun ada juga kaitannya dengan perangko atau stamp. Okay, let's go to the next slide. Okay, untuk slide yang berikutnya, what is postcard? Apa yang dimaksud dengan postcard itu sendiri? Nah, you can say what is postcard? Apakah itu postcard? Ya, yang pertama, a card for sending a message by mail without an envelope, typically having a photograph or other illustration on one side. Atau yang kedua juga, pengertiannya bisa dikatakan atau diartikan, postcard is a card that can be sent in the post without an envelope, especially with a picture on it. Nah, inilah semuanya apa yang dinamakan dengan postcard. Apa itu postcard? Nanti kalau tanya sama orang, what is postcard? Maka udah bisa kita jelaskan, a card for sending a message. Itu aja. Satu kartu yang kita kirim. Tentu kalau sudah ada kartu, berarti di situ ada message ataupun pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Ada dua pengertian di sini apa yang dinamakan dengan postcard. Oke, yang berikutnya pengertiannya di dalam bahasa Indonesia. Postcard atau kartu pos adalah selembar kertas. Itu bentuknya nggak tipis ya, biasanya tebal ya, semacam kartun. Kemudian berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis dalam pengiriman tanpa amplop dan dengan harga yang lebih murah daripada surat. Biasanya gitu dia ya. Itu biasanya lebih populer lagi itu di tahun 90-an ya, orang banyak menggunakan postcard, dan juga di awal tahun 2000-an banyak orang menggunakan postcard ini. Biasa itu untuk mengirim pesan-pesan kepada kawan, kepada sahabat dan lain sebagainya. Biasanya itu adalah ucapan-ucapan, apalagi kalau sudah mendekati yang namanya Lebaran ataupun ya hari-hari bersejarah lainnya. Biasanya orang menggunakan postcard. Oke, baru masuk kita yang berikutnya, pembahasan mengenai postcard ini. Kalau di sini pengertiannya sudah masuk. Oke, baik, alright. Untuk slide yang ini, we are talking about social function of postcard. Apa yang menjadi fungsi sosial daripada postcard itu sendiri. Pay attention, perhatikan. Postcard can be a means to simply say hi. People often send postcards from vacation or use local postcards as greeting cards. Also, postcards can be used to show someone how nice of the time you are having on your vacation. Biasanya postcard itu adalah sebagai alat yang sederhana yang digunakan orang untuk mengirimkan pesan yang singkat kepada kawannya.
kepada sahabatnya. Biasanya kan ini postcard ini sering digunakan ketika sedang liburan, mengunjungi satu tempat yang indah, yang menyejukkan, dan juga tempat yang sangat menyenangkan. Biasanya dia membuat status kalau untuk yang sekarang ini ya. Tetapi ini biasanya digunakan orang untuk di tahun 90-an atau di awal tahun 2000-an orang masih menggunakan postcard, dan ini banyak sekali kita temukan di kantor-kantor pos. Kapan lagi digunakan? Ketika misalnya ada lebaran atau misalnya New Year, banyak orang menggunakan postcard ini hingga rame-rame datang kantor pos, kemudian mengirimkan postcardnya kepada sahabatnya dan kepada kawannya. Untuk yang berikutnya, di dalam bahasa Indonesia, kartu pos adalah surat terbuka yang terbuat dari kertas berukuran 10 x 15 cm. Lembaran kertas surat ini biasanya tebal sehingga berbentuk sebuah kartu. Itulah dia pengertiannya di dalam bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan kartu pos itu sendiri. Kemudian baru yang berikutnya, apa yang menjadi kegunaan daripada postcard. Postcard ini gunanya untuk menyampaikan berita yang singkat, yang sederhana. Akan tetapi, pesan yang tertulis dapat diketahui oleh orang lain yang bukan haknya, sebab berada pada halaman terbuka. Jenis surat ini biasanya dijual di kantor pos. Tentu ada kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam postcard itu sendiri. Kelemahannya itu ketika kita menyampaikan berita atau pesan kepada orang lain, maka siapa yang melihat postcard kita tentu bisa dia membacanya. Apalagi petugas kantor posnya, pasti mereka mengetahui apa yang akan kita sampaikan, berita apa yang akan kita kirimkan kepada sahabat kita, orang tua kita mungkin, kemudian keluarga kita, dan lain-lain sebagainya. Itulah dia kelemahan-kelemahannya. Sebab postcard yang kita kirimkan itu dia tidak menggunakan amplop. Itulah dia kelemahan-kelemahannya. Artinya pesan yang akan kita sampaikan pasti diketahui oleh orang lain. Oke, baiklah, itulah sekilas mengenai social function of postcard. Masuk kita untuk slide yang berikutnya. Yang berikutnya, apa yang akan kita pelajari di dalam postcard ini? Ya, ada di sini dia postcard discussion. Yang pertama, the message in the postcard usually consists of several parts. Biasanya di dalam postcard ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui di dalam postcard. Yang pertama ada namanya opening, pembukaan. Biasanya itu greeting. Bisa dia menggunakan good morning atau hi, atau bisa juga hello dan lain sebagainya. Kemudian ada juga salutation-nya juga ada. Inilah dia untuk berada di awalnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut masalah apa yang akan didiskusikan di dalam sebuah postcard. Oke, yang berikutnya ada yang namanya body the message. Biasanya isi dari postcard itu biasanya jauh lebih banyak ketimbang daripada openingnya. Nah, setelah ada namanya di sini, message-nya disampaikan, pesan apa yang mau kita sampaikan sama sahabat kita atau kawan kita. Kemudian baru ada namanya yang berikutnya pre-closing. It may be the conclusion of the message. Biasanya dia ada penutupnya itu ya. Pre-closing, sebelum kita tutup dengan salam, biasanya ada pesan-pesan yang kita sampaikan. Itu biasanya bersifat conclusion ataupun conclusion of the message itu ya biasanya ya. Kemudian baru yang terakhir closing, itu berarti adalah penutup, the writer's regard and signature. Biasanya itu dia ditulisnya regard di situ, kemudian ada tanda tangan. Itu biasa kalau di dalam postcard. Oke ya. Menurut Bapak, inilah yang akan kita diskusikan nanti di dalam sebuah postcard. Yang pertama ini dia, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang
kelima. Ini biasanya isi di dalam sebuah postcard. Oke, baru masuk kita yang berikutnya. Untuk yang berikutnya ini kita akan mempelajari namanya example of postcard, contoh daripada postcard. Nah, ini dia, ada namanya di sini. Dear Aisha, kemudian I have a plan to visit Green Tea Park House in Semarang with my sister. I will be very happy to meet you there. I'll be there on December 3rd. See you soon. Your best friend Shiva. Ini dia. Ini berarti orang yang akan dituju oleh postcard, ya. Kemudian Shiva ini adalah orang yang mengirim. Nah, kita tengok lagi pembahasannya mengenai postcard ini. Tentu biasanya dalam sebuah postcard itu ada perangkonya, ya, Indonesia kalau di sini ya. Harganya juga ada biasanya itu ya. Namanya pun di tahun 90-an dan awal 2000-an. Sekarang orang udah jarang menggunakan postcard ini. Kenapa? Karena sekarang ini menggunakan handphone kebanyakan gitu ya. Kemudian yang pertama ada namanya opening greeting atau salutation-nya. Ini dia. Ini namanya openingnya. Dear Aisha. Biasanya ya. Ini dia sebagai salam pembukanya. Dia menggunakan ini. Ya. Apa namanya Dear Aisha ini? Opening atau greeting salutation ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya body message. Ini dia, isinya yang ini. I have a plan to visit Green Tea Park House in Semarang. Sampai dia kemari, ini namakan sebagai isi daripada postcard tersebut. Ya, mulai dari I have sampai dia December 3rd. Ya, kapan dia akan sampai ke sana udah dijelaskan di sini. Kemudian baru yang berikutnya, pre-closing, it may be the conclusion of the message. Biasanya di dalam pre-closing itu sebelum dia ditutup, postcard ini sebelum ditutup biasanya ada namanya kesimpulan dari sebuah pesan yang akan disampaikan. Boleh disampaikan maksudnya, boleh juga tidak, tergantung sama orangnya. Tetapi kalau di sini kita menggunakan ada see you soon. Ya, inilah dia sebagai pre-closingnya. Sebelum ditutupnya dengan salam dia mengucapkan see you soon. Dia bermaksud itu dia setelah diisinya, ditulisnya isi daripada pesannya, baru disampaikannya ini see you soon. Ya. Kemudian baru yang berikutnya closing, the writer's regret and signature. Ini dia, your best friend. Ini sebagai closingnya. Kemudian ada Shiva, nama orangnya. Biasanya di sini ada tanda tangan. Ya, di sini ada tanda tangannya. Inilah dia yang kita bahas di dalam sebuah postcard. Kemudian tengok bentuknya di sini dibagi dua. Ya, ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Kemudian ada to kepada Aisyah Rahma. Di mana alamannya Aisyah? Aisyah itu alamannya di Jalan Nusa Indah. Nomornya juga sudah ada. Kemudian ke Semarang, Indonesia. Ini semuanya digunakan. Biasanya itu dia menggunakan stem juga di sini, perangko ya, supaya dia lebih lebih formal, maksudnya lebih cepat sampainya kalau ada perangkonya biasanya gitu ya. Nah, inilah dia pembahasan mengenai postcard, example of postcard ada di sini. Setelah mendengarkan penjelasan ini, Bapak yakin dan percaya you have understood about the postcard. Contohnya juga sederhana. Ini dia, kita ulangi, ada openingnya, kemudian ada body-nya, kemudian ada pre-closingnya, kemudian ada closingnya. Ini semuanya kalau kalian perhatikan nanti pasti mudah dan gampang untuk dipahami. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Untuk slide ini ada Bapak kasih tugas di sini. Task for this material, latihan untuk materi ini, maksudnya materi postcard ya. Bapak kasih di sini gambarnya, ada dua kolom ya. Kolom yang pertama ini berarti semuanya pembahasannya, kemudian postcardnya, kemudian ada di sini untuk alamat yang akan kita tuju kepada siapa postcard itu kita kirimkan. Kemudian untuk di sini ada perangkonya, karena ini bentuknya latihan, boleh kalian buat perangkonya, terserah ya.
atau boleh juga tidak, terserah, itu boleh. Maksudnya boleh dibuat, boleh tidak gitu ya untuk latihan ini. Tapi kalau sebenarnya kalau dalam postcard ini kan kita buat ada di sini, pasti kita membeli nanti yang namanya perangkonya, biasanya di situ ya. Ini disesuaikan dengan yang ada di slide sebelumnya ya. Kemudian setelah Ananda mengerjakan latihan ini, postcard ini, baru Ananda kirimkan ke Gmail Bapak di sini ya, 1312khoirul@gmail.com gitu ya. Atau kalau untuk Mr. Sadat itu 085262451382, ada masing-masing kelasnya, untuk 8C, 8D, untuk 8A dan juga 8B. Kemudian materi postcard yang ada di atas Ananda baca, Ananda pahami, dibaca berkali-kali ya supaya bisa untuk mengerjakan latihan yang Bapak kasih ini. Tetap semangat, sukses dalam belajar. Ananda ketika rajin belajar pasti mendapatkan apa yang Ananda inginkan. Oke, baru yang berikutnya, masuk kita slide yang berikutnya. Ya, ini sudah masuk penutup. Nah, thanks for staying with us to study. Terima kasih masih tetap setia juga. Kemudian ada satu ungkapan yang mengatakan, where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kemudian study hard to achieve your goal. Belajarlah sungguh-sungguh untuk meraih apa yang kalian inginkan ataupun tujuan kalian. Oke Randa, tetap semangat. Kemudian sebagai penutupnya di sini ada like and subscribe, berarti ketika Nanda membaca atau mendengar presentasi ini silakan di like, kemudian ada kesempatan, kemudian suka, baru subscribe. Insya Allah Ananda menjadi yang smart and creative ya. And then the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.